Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Christian. Saat ini saya sebagai Direktur Operasional untuk Kalau Data Indonesia. Ya kurang lebih ada beberapa tahun pengalaman lah di bidang e-commerce dan marketing gitu ya. Nah, dan ada satu hal sebenarnya yang kita lihat juga selama ini, selama mungkin dari beberapa tahun pengalaman saya gitu. Kadang masalah utama seller itu bukan hanya di nggak ada data gitu, tapi belum bisa mengoptimalkan data yang ada, terutama untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, maka juga menjadi salah satu tujuan dari kalau data beberapa tahun ini, nah akhirnya yang bisa kita wujudkan tahun ini gitu ya. Jadi kita bukan hanya memberikan data yang bisa diakses secara langsung, tapi kita juga memberikan solusi langsung buat bahkan buat teman-teman yang baru mulai mengenal analisa data gitu. Jadi kita bisa kebantu banget dan bisa dapatkan insight yang bisa langsung digunakan. Ya coba lihat mungkin dulu ya dari pelan-pelan dulu ya. Nah, ini kan kurang lebih gambaran dari keadaan teman-teman saat ini gitu. Mungkin ada beberapa udah punya data, datanya banyak, beberapa juga udah pakai kalau data gitu ya. Karena kalau data juga memberikan lumayan banyak data yang lumayan lengkap, kita punya banyak dimensi-dimensi data gitu ya. Tapi justru karena saking banyaknya, karena beberapa pengguna justru malah bingung gitu, mau mau analisa yang mana dulu nih gitu kan. Kadang juga ada yang bingung mau analisa saking banyak data kompetitor nih yang dilihatin di kalau data gitu. Malah makin kewalahan gitu. Atau mungkin habis berjam-jam buat riset pasar gitu ya. Kadang ada yang punya tim untuk khusus buat analisa data. Nah, kadang timnya juga analisa lumayan lama nih gitu. Kadang kita juga sebagai owner kita juga nungguin tim kita untuk memberikan laporan data gitu. Nah, dari sana akhirnya kita masuk dengan salah satu tools kita untuk mengatasi masalah itu. Di situ kita tampil dengan kalau pilot. Nah, apa itu kalau pilot gitu ya? Nah, kalau pilot adalah AI assistant berbasis data kalau data. Nah, mungkin kalau buat simpelnya, teman-teman bisa anggap ini sebagai ChatGPT lah. Mungkin ada yang sering pakai ChatGPT, ada yang sering pakai Gemini mungkin dari Google gitu ya. Nah, kita anggap ini sebagai ChatGPT khusus untuk pemain di e-commerce gitu. Nah, ini adalah AI assistant yang berbasis semua data kalau data. Kalau misalnya ChatGPT mungkin kita tanya nih, produk apa sih lagi trending gitu ya, atau mungkin saat ini kompetitor saya siapa sih gitu ya. Nah, mereka mungkin nggak tahu, ChatGPT nggak bakal tahu gitu karena itu bukan data yang bisa diakses oleh ChatGPT. Nah, tapi di Kalau Pilot kita masukin semua data kalau data ke dalam kalau Pilot sehingga kalau Pilot bisa ngebantu langsung untuk mengambil data-data tersebut dan bukan hanya membantu mengambil data tapi langsung memberikan insight dan rekomendasi yang bisa langsung dieksekusi. Nah, nanti itu di seksinya Mas Imam. Mas Imam akan bawa kita buat menggunakan kalau Pilot gitu ya, cara penggunaannya gimana dan insight-insight apa aja yang bisa kita gunakan untuk kalau Pilot. Oke. Nah, ini tempat saya obrolin juga gitu ya. Nah, jadi kita gabungin AI system yang kita bisa ngomong dengan bahasa yang simple banget, bahkan buat sesimpel kayak chat sama teman aja gitu. Kasih tahu saya dong, kompetitor saya sekarang siapa gitu. Atau mungkin ini akun saya, bantu bisa dong, gimana akun saya bisa berkembang seperti itu. Atau ini toko saya gitu, tulis nama tokonya apa gitu. Nah, maka kalau pilot bakal mengambil data dari kalau data dan menjadikannya insight buat teman-teman gitu. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari kalau pilot ya. Kalau kita lihat di bawah, datanya lengkap gitu ya. Karena kita punya akses cepat ke jutaan titik data di kalau data, up to date. Nah, kadang kan kalau kita ngambil keputusan, kita perlu make sure kalau datanya juga data terbaru gitu ya. Jangan sampai kita ngambil keputusan bisnis misalnya kita mau bikin suatu produk, ternyata itu produknya udah lakunya sebulan yang lalu gitu. Sekarang udah lagi menurun penjualannya misalnya. Nah, maka itu pentingnya up to date, kita ngambil keputusan dari data yang terbaru. Dan di kalau data, kita juga bisa dapatkan validasi strategi karena kalau data mempunyai data di 15 negara. Tapi ini tanda kutip ya, maksudnya ini tergantung pada subscription kalau data yang digunakan oleh teman-teman gitu ya. Dan yang terakhir, kalau pilot juga memberikan
aksi nyata, memberikan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi bukan cuma data saja, tapi juga sekalian memberikan contoh aksi yang bisa dilakukan gitu ya. Ya kurang lebih gitulah kalau mau divisualkan maka kurang lebih begini bentuk kalau pilot gitu. Eh, dan kita bisa bayangkan juga dengan kalau pilot kita mungkin proses yang biasanya kita mesti ekspor data ke Excel dulu, terus kita mesti mainin beberapa prompt dari Excel gitu kan, buat bisa kita ngeliatin datanya, dianalisis jadi bentuk grafik segala macamnya gitu kan, yang biasa makan waktu. Sekarang cukup dengan waktu 5 menit aja maka dibikinin semua grafiknya, semua laporannya dengan lengkap oleh kalau data. Tadi ada yang bilang PPT-nya nggak kelihatan, benar ya? Ada masalah di PPT saya, maaf bentar. PPT-nya nggak jalan ya, nggak jalan dari tadi. Aduh, maaf. Freeze dari awal. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang saya gerakin jalan nggak? Ya, nggak full screen, aman tapi ya. Kalau gitu mungkin gini aja kali ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau di full screen malah nggak kelihatan tadi. Gini aja kali ya, aman ya. Kalau gitu saya kecilin aja, lalu kita coba ngomong ulang lagi pelan-pelan. Nah ini sih tadi dari beberapa slide saya sebelumnya. Apa itu kalau pilot? Lalu tadi saya sempat jelaskan juga kalau pilot itu apa, gitu ya. Jadi AI yang kita gabungkan dengan data kalau data yang terintegrasi. Nah, terakhir ngomongin kalau dengan kalau pilot kita juga nggak perlu pakai ekspor data ke Excel lagi gitu kan, dimainin prompt di Excel, dibikin jadi grafik, grafik dan segala macam kan. Ini otomatis bakal dirangkum oleh kalau pilot gitu. Nah, ini sebagai gambaran lah, sebagai gambaran kalau misalnya dulu kita pakai waktu berjam-jam gitu ya buat analisa data, sekarang cuma perlu 5 menit, 2 sampai 5 menit gitu. Nah, kalau misalnya dari segi akurasi data juga gitu kan kadang kita ngambil datanya kita belum tentu nih data terbaru seperti yang saya ngomong tadi kayak produknya lagi laku tapi ternyata itu lakunya bulan lalu gitu kan ternyata sekarang lagi turun penjualannya gitu kan atau mungkin ada beberapa hal tergantung dari kemampuan analisis kita gitu. Misalnya analisis kita kemampuannya terbatas, mungkin kita juga belum bisa menganalisa terlalu dalam gitu. Tapi dengan kalau pilot dibantu dibantu biar di report, dianalisa secara mendalam bahkan dari berbagai sudut pandang gitu. Dan terus juga hasil akhirnya di kalau pilot jadi insight dari rekomendasi dan sangat mudah digunakan gitu tanpa perlu keahlian khusus. Oke, dan satu lagi kalau pilot, apakah cuma bisa Baylor doang? Enggak, kita kalau pilot bisa cukup cukup cocok buat semua, baik itu seller, kreator, maupun agensi. Pokoknya semua yang bergerak di bidang di TikTok atau mungkin ke depannya di e-commerce lah ya, karena kita ke depannya juga bakal launching kalau pilot untuk Shopee. Nah, semuanya bisa menggunakan kalau pilot. Nah, cara gunanya gimana? Kita bisa lihat misalnya nih untuk seller. Kalau seorang seller yang pemula atau expert ya. Nah, mungkin bisa bertanya, kenapa ya kok belakangan toko saya menurun nih penjualannya gitu. Nah, maka dibikinin desainnya oleh kalau pilot. Atau mungkin kategori produk apa sih yang potensinya tinggi, tapi kompetitornya rendah gitu. Nggak banyak kompetitor gitu. Ini juga bisa dibantu dengan kalau pilot. Atau mungkin saya sekarang punya modal 10 juta, saya pengen coba berjualan di TikTok Shop, saya analisa strategi cara memulai berjualan di TikTok Shop. Nah, ini juga bisa dibantu bahkan sampai ke mencari afiliator yang cocok mempromosikan produk saya. Nah, ini semua hal-hal yang bisa ditanyain ke kalau pilot dan bisa langsung diberikan jawaban oleh pilot gitu. Nah, bahkan untuk kreator misalnya, karena kan kita juga bingung nih, kita mau eh kurang lebih jenis video jualan seperti apa ya yang paling cocok untuk audiens akun kita gitu.
Nah, ini juga dibantu analisa oleh Copilot gitu ya. Dikasih dikasih format, kurang lebih bikin video seperti apa gitu kan. Karena follower kita juga seperti apa, bakal dibacain semua gitu reportnya. Atau mungkin makanya dong untuk ekstrak skrip dari video kompetitor yang sedang viral ini gitu juga bisa dibantu gitu ya. Atau mungkin produk apa sih yang lagi tren yang sekarang yang bisa dijual lewat streaming, yang lagi bagus gitu penjualannya gitu. Bahkan untuk yang baru mau mulai pun, jika saya adalah akun baru gini, nih apa sih yang paling bagus di trending di TikTok saat ini yang bisa saya mainkan gitu. Nah, bahkan buat agensi yang biasa bekerja sama brand bisa diminta buatin proposal kerjasamanya sampai ke mencocokkan ke produk-produk dengan yang relevan gitu. Kurang lebih gitu sih cara menggunakan Copilot. Nah, tadi saya ngelihat ada yang bertanya juga apakah Copilot ini udah otomatis di kalau data gitu ya. Nah, udah otomatis. Jadi semua pengguna kalau data otomatis sudah bisa menggunakan kalau pilot. Hanya saja level data yang bisa diakses oleh kalau pilot tergantung kepada paket yang dibeli. Nah, misalnya nih, kayak paket dasar kan memang untuk kreator ya. Nah, di paket dasar mungkin kita cuma bisa ngelihat untuk riset produk atau mungkin riset konten gitu ya. Nah, maka kalau pilot pun cuma bisa mengakses data-data tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita belinya pakai dasar, kita mau minta kalau pilot buat analis toko, nah itu mungkin nggak bisa. Karena memang di paket dasar kita nggak bisa mengakses halaman detail toko gitu. Nah, balik yang pakai tengah juga kan kalau bisa kebuka semua, eh, kita maksimal di 500 5 di 500 toko benar ya 500 toko untuk yang bisa dilihat dan juga kita juga terbatas di di paket standar adalah durasinya 150 hari. Nah, maka kalau pilot juga nggak bisa mengakses data lebih dari 150 hari gitu ya. Nah, itu. Jadi apa yang bisa diakses oleh kalau pilot balik lagi tergantung kepada paket yang kita gunakan saat ini di kalau data gitu. Nah, cara pakainya gimana? Gampang, kita masuk ke akun kalau data gitu kan. Lalu pada saat udah login di bagian kanan bawah. Nah, sekarang coba deh siapa yang udah pakai kalau data, coba diperhatiin di bagian kanan bawah apakah udah ada logo baru. Nah, kalau ada yang udah ada itu berarti udah bisa langsung diklik, maka langsung bisa menggunakan kalau pilotnya. Nah, kita bisa langsung mulai dengan pertanyaan pertama gitu. Dan ada sedikit tips gitu ya buat menggunakan kalau pilot. Kalau bisa tanyakan secara lebih spesifik. Misalnya, jangan tanyakan produk apa sih lagi bagus gitu kan. Tapi kalau bisa langsung produk apa di kategori skincare dengan growth tertinggi 30 hari. Semakin spesifik, maka semakin gampang. eh, maka kalau pilot akan memberikan data yang semakin spesifik juga gitu. Oke. eh Mungkin dari pengenalan segitu mungkin pengenalan dari kalau pilot saya nggak bakal ngomong banyak juga mungkin bagi yang belum tahu kalau data mungkin saya sedikit memperkenalkan siapa sih kalau data gitu ya. Jadi kalau data kita merupakan bagian dari perusahaan PT Kaloweb Teknologi Indonesia di mana Kaloweb sendiri kita didirikan pada Juli 2022 gitu dengan beberapa latar belakang dari beberapa pendiri kita adalah bekas dari orangnya Alibaba dan dari orang ByteDance termasuk ada salah satu pendiri termasuk CEO kita merupakan salah satu titik pada saat TikTok membangun aplikasi TikTok Shop gitu dan salah satunya CEO kita gitu. Jadi dari awal DNA kita DNA TikTok Shop kita mencari cara gimana sih cara memaksimalkan gimana caranya supaya seller bisa lebih efisien lagi dalam berjualan di TikTok Shop gitu. Kita juga sempat bikin beberapa acara KISCC 2024 di Vietnam, terakhir di KISCC 2025 yang juga dihadiri beberapa KOL gede seperti Louis Scarlett Family, ada Kochun, Ben Onsu juga dan Mbak Im Wong. Dan tahun ini kita rencananya bakal lanjut ke KISCC 2026 di Jakarta pada bulan Desember. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa ikutin Telegram kita juga.
buat dapetin info-info terbaru mengenai tips atau mungkin aktivitas kalau data. Termasuk beberapa saat terakhir kita juga lagi mengikuti roadshow-nya TikTok, resmi dari TikTok ke beberapa kota gitu ya. Jadi mungkin bagi teman yang pengen langsung ketemu, pengen langsung minta didemoin kalau data secara langsung gitu ya, one on one, bisa datang juga ke acara roadshow kita gitu. Oke, tadi saya mungkin sekalian menjawab gitu ya, karena Kadung Kadung ngomong juga tadi buat Kak Jeffrey, nggak harus premium. Semua pakai kalau data bisa menggunakan kalau pilot, cuma mungkin data yang bakal muncul itu sesuai dengan paket yang digunakan gitu. Oke, sekian sih dari saya mungkin kita mau sesi tanya jawab dulu atau mungkin kita langsung ke insight dari Mas Imam. Ini mungkin bagi yang udah penasaran nih, kita bisa ngeliatin gimana sih sebenarnya cara kerja kalau pilot gitu kan. Kan tadi saya udah ngomong nih setengah panjang gitu. Oke, eh, teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Imam Ismail. Di sini sebagai duta data kalau data. Jadi mungkin saya bisa mengklaim diri saya ini adalah bukan yang pertama banget memang, tapi kayaknya menjadi generasi pertama pengguna kalau data di Indonesia. Karena saya waktu itu masih ingat pakai kalau data itu udah dari tahun 2023. Dan pada saat itu fitur-fitur kalau datanya masih sederhana sekali. Kalau hari ini udah jauh berbeda banget. Sebelum saya membahas kalau pilot, nge-share eh, pengalaman saya menggunakan kalau pilot ini, saya mau cerita dulu bahwa sebelum ada fitur baru ini, kalau pilot ini, saya dari tahun 2024, dari tahun 2024 saya udah mulai nge-collect data secara manual sendiri. Data dari kalau data setiap bulan saya ekspor. Nih, ada sampai saya simpen arsipnya dari mulai 2024 bulan Oktober. Karena saya pada saat itu mulai beli kalau data itu atau berlangganan kalau data itu artinya kita beli data. Dan ketika beli data, kita harus punya dong datanya. Makanya mulai saat Oktober 2024, saya mulai sadar saya harus keep datanya setiap bulan. Makanya Oktober, November, Desember, Januari, dan seterusnya. Karena pada saat itu, kalau data cuman bisa ngelihat data sebulan kalau nggak salah waktu awal-awal ya. Apa 60 hari gitu ya. Terus jadi 90 hari, terus 180 hari. Nah, baru belakangan ini udah bisa 1 tahun ke belakang. Makanya waktu itu saya bener-bener ngekolek nih datanya. Data kreator, data produk, data toko. Saya downloadin satu-satu setiap bulan. Nah, isinya kayak gini. Untuk di apa? Untuk dianalisis. Karena kan pada dasarnya kita menggunakan data itu untuk keputusan. Baik sebagai seller ataupun sebagai afiliator, semuanya pasti berlangganan kalau data itu untuk menjadi keputusan. Keputusan apapun itu. Nah, kalau yang saya pahami, untuk mendapatkan keputusan itu tahapannya 4. Sorry, sebentar saya sambil close dulu, balik lagi. Jadi tahapannya 4. Pertama itu data. Kita harus bisa collect datanya dulu. Nah, kadang kita sebagai pengguna TikTok, baik itu sebagai afiliator, kreator, atau bahkan seller, nge-collect data aja kadang masih bingung. Nah, adalah kalau data itu sebagai, kalau saya menyebutnya data, kalau data itu adalah yang mengkolek data di TikTok Shop. Udah dibantuin dikolek datanya gitu sama kalau data. Nah, tapi data aja nggak cukup untuk keputusan. Data ini harus diolah jadi informasi. Nah, untuk mengolah data menjadi informasi, itu pakai proses yang namanya analisis. Nah, inilah menganalisis saya waktu itu. Cara menganalisis saya adalah download atau ekspor datanya, kemudian ngelihat datanya kayak gini, ngelihat angka, nama kreator, terus menganalisis kira-kira kenapa Mbak Imong jualannya bisa rame. Kenapa produk yang harganya segini bisa rame? Kenapa produk yang harganya murah justru nggak rame? Tapi produk yang harganya lebih tinggi tapi laku gitu. Nah itu semuanya dianalisis. Itu baru sampai informasi. Jadi dari data tadi ke informasi, kemudian dari informasi jadi pengetahuan itu harus pakai nalar. Kalau menurut keyakinan saya, informasi jadi pengetahuan itu harus dinalar. Nah, di nalar ini
bahasa saya nggak tahu sih dalam KBBI-nya benar nggak sih dinalar. Nalar itu maksudnya informasi tadi yang udah kita peroleh ya dipikirin. Kira-kira kenapa begini? Kira-kira kenapa begitu? Pemahaman antara informasi dan dikawinkan dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Itulah proses nalar. Nah, kemudian dari pengetahuan barulah jadi keputusan menggunakan kebijaksanaan kalau menurut saya. Karena bisa jadi pengetahuan yang kita peroleh misalnya oh ternyata produk yang paling laku adalah produk harga 50.000 misalkan kayak gitu. Berarti apakah keputusannya pasti kita memasarkan produk yang harga 50.000? Kan belum tentu. Itu jadi pengetahuan aja. Oh iya, kita tahu bahwa produk yang paling laku di TikTok adalah produk yang harganya 50.000. Tapi akhirnya keputusannya kita tidak bermain di produk 50.000. Apa alasannya? Ya itulah. Kadang kita punya feeling, kita punya insting dan kebijaksanaan. Makanya di prosesnya tadi gitu. Data kemudian jadi informasi, dari informasi menjadi pengetahuan, dari pengetahuan baru jadi keputusan. Nah, sayangnya di kita itu mau seller, afiliator, kadang mengolah data aja ini tahap satu jadi dua aja ini belum bisa nih. Dari data jadi informasi aja nggak bisa. Karena prosesnya betul tadi yang disampaikan sama Mas Kris, butuh berjam-jam. Saya waktu itu setiap bulan nge-ekspor data ini, dan saat dalam satu hari saya menganalisis untuk mencari informasi. Itu perlu waktu betul 4 sampai 6 jam. Setengah hari lah saya pakai waktu untuk menganalisis aja. Belum mencari keputusan tuh. Nah, sekarang ada yang namanya kalau pilot. Jadi kalau teman-teman udah berlangganan kalau data, mengakses kalau pilot itu di sini nih, di pojok kanan bawah. Ini shortcut banget menurut saya. Karena bagi saya yang saya kan notabene-nya seller di TikTok itu. Saya kok kreator juga, mengafiliat juga, tapi sebetulnya titik berat saya itu sebagai seller. Jadi kadang waktu saya untuk menganalisis market itu lama gitu. Nah, dengan adanya kalau pilot itu menjadi ringkas. Saya tunjukin caranya. Jadi, teman-teman sekali lagi, ini kalau pilot itu di kanan bawah nih di sini. Nanti kalau misalkan freeze atau gimana-gimana, chat aja ya. Soalnya saya nggak ngelihat, bukan chat, sorry, ngomong. Soalnya saya nggak ngelihat kolom chat. Saya nggak ngelihat kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang sesuatu, langsung aja on mic terus ngomong. Nah, jadi, kalau pilot itu kayak AI, kayak kalau yang udah pernah pakai chat GPT, Gemini, dan lain-lain itu mirip. Cuman ini khususnya untuk di, apa namanya, di TikTok Shop gitu. Caranya seperti apa? Ini ada klik chat baru. Nah, di sini kita bisa nanyain apapun untuk toko ataupun sebagai afiliator. Saya contohkan sebagai toko dulu ya. Contohnya gini, kalau kadang kita sebagai seller aja kadang kita bingung harus nanya apa ya. Udah berlangganan kalau data, ada fitur kalau pilotnya, tapi kita bingung nanya apa ya. Itu karena kita tidak punya rasa penasaran. Makanya hal pertama yang harus dimiliki adalah rasa penasaran dulu. Kenapa toko saya sepi? Saya ini bermain di segmen apa, di kategori apa? Kira-kira untuk bermain di sini harus seperti apa strateginya? Nah, harus punya rasa dulu penasaran. Atau kalaupun masih bingung, nanyanya harus nanya apa di sini kalau data udah menyediakan template. Contohnya untuk analisa toko dan kompetitor nih, tinggal diklik, ini tinggal pilih. Misalnya misalnya bagaimana cara mengungguli kompetitor kami, tinggal diklik. Nah, misalkan nama toko saya itu apa? Misalkan toko Ina Cookies. Nah, ini bagaimana cara saya sebagai saya pemilik toko Ina Cookies mengungguli kompetitor kami. Nah, ini tinggal diklik. Karena ini sebetulnya prosesnya lama ya. Saya udah menyediakan beberapa hasil analisa saya sebelumnya karena biar cepat. Ini contohnya diklik nih. Set. Nah, ini nanti kalau pilot akan memproses dan memprosesnya memang cukup lama. Tapi nggak jam-jaman, paling 5 menit lah, 5 menit 10 menit nanti dia akan beres. Cuman karena ini kan sambil pemaparan daripada lama, saya kemarin-kemarin udah mengeksplor kalau pilot ini. Dan saya udah contohnya kayak gini. Sorry. Nah ini. Saya setelah kemarin Ramadan kan saya jualan kue kering.
Ina Cookies. Nah, setelah Lebaran itu kue kering itu penjualannya biasanya turun karena memang orang beli kue kering untuk hari raya aja. Nah, kemudian saya tuh punya toko lain. Toko lainnya itu produknya matcha. Saya tanya tuh ke kalau pilot. Gini pertanyaannya nih. Bagaimana proyeksi potensi penjualan produk matcha 6 bulan ke depan? Gitu dong. Karena saya pengen tahu kira-kira nanti ketika saya buka, bukan ketika, saya udah buka toko matchanya, cuman masih baru banget. Nah, gimana nih proyeksinya? Saya tanya gini, kemudian dia analisis. Dan analisisnya lengkap. Di sini teman-teman bisa ngelihat juga bagaimana kerangka berpikir si kalau pilotnya. Si kalau pilot pertama cari kategori produk matcha, kemudian ambil data tuh ini. Dia cari, terus ambil data, peringkat produk matcha, terus analisis tren dan lain-lain. Terus kita dapat hasilnya mana? Ini. Secara ringkasnya ini hasilnya. Bisa dibaca. Cuman saya nggak puas hanya dengan ringkasan. Tenang aja, kalau pilot itu dia menyediakan hasilnya lengkap laporannya. Nih yang ini. Proyeksi potensi penjualan produk matcha 6 bulan ke depan. Kita lihat. Nah, ini lengkap banget. Tuh, sampai ke bawah. Ini daftar isinya. Ringkasannya kayak gini. Jadi berdasarkan analisis katanya begini begini begini, total pendapatan proyeksi 6 bulan ke depan itu 18 sampai 22 miliar. Besar atau kecilnya, nah itulah yang diperlukan tadi kata saya dinalar. Kita perlu tetap perlu nalar. Kira-kira proyeksi market matcha sebesar ini tuh besar atau kecil? Apa kita putuskan untuk masuk atau tidak gitu. Pertumbuhan rata-ratanya 15 sampai 25% dan seterusnya. Kemudian, nah di sini analisis trennya. Dia bilang kategori produk. Ternyata di kategori matcha itu saya pikirkan hanya minuman matcha. Ternyata tidak sih kalau pilot menganalisis gimana? Oh, sorry. Eh, kalau pilot ternyata mendeteksi matcha itu bukan cuma minuman. Ada juga body care, ada fashion matcha juga ternyata saya baru sadar gitu. Dan ini dia sampaikan, katanya pure matcha powder. Nah, disinilah produk saya sebetulnya. Saya bermain di pure matcha powder. Persentase pasarnya 45%. Karakteristiknya stabil dan permintaan konsisten. Oke. Nah, itu berarti nih, jadi satu informasi kan bagi saya. Oh, ternyata pure matcha powder stabil dan konsisten. Oke. Matcha body care, ternyata matcha juga sampai ke body care ya gitu. Pertumbuhannya tapi eksplosif. Pertumbuhannya berarti tinggi. Berarti ini potensi. Cuman kan nanti keputusannya apakah saya hanya fokus di matcha minuman atau mau matcha ke skincare juga gitu. Kemudian ada matcha latte premix, nah ini yang minuman juga, trennya naik bertahap katanya dan seterusnya gitulah. Ini kita tinggal baca. Kemudian ini tren pendapatan dari produk top 10 matcha 180 hari terakhir tinggal dibaca. Kemudian proyeksi 6 bulan ke depan April sampai September 2026. Hasil analisa dari kalau kulit seperti ini. Kita tinggal baca aja. Gini, gini, gini. Cuman yang saya aneh nih, mungkin ini Mas Kris sekalian nih Mas Kris. Ada deh faktor musiman April sama Juni ini periode normal katanya baseline. Juli Agustus ini potensi peningkatan karena musim puasa atau Lebaran 2026. Kayaknya kalau data ini belum tahu nih bahwa Lebaran nanti di bulan Juli Agustus itu bukan Lebaran Idul Fitri, itu Lebaran Haji, itu apa Idul Adha. Kalau pilotnya kayaknya harus diedukasi lagi nih kalau pilotnya. Terus dinamika kompetensinya seperti ini dan seterusnya. Terus misalkan produk unggulannya di produk matcha powder, produk unggulannya apa? Wah, ada ini. Ternyata brand-brand ini atau produk-produk ini. Nah, ini kita tinggal bisa klik, kita nanti langsung ke produknya. Kita amatin. Produk ini kenapa bisa penjualannya 2,1 miliar dalam 6 bulan. Nutrifarm matcha 1,8 dalam 6 bulan. Itu kita tinggal lihat strateginya bagaimana dan lain-lain. Seterusnya sampai ke, nah ini proyeksi bulanan kan pertanyaan saya adalah bagaimana potensi 6 bulan ke depan. Di sini dia rinciin April begini, Mei begini, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Tapi di sini tetap saya nih Juli 2026 kalau pilot ngiranya itu Ramadan dan Lebaran. Padahal itu bukan Lebaran Idul Fitri ya, itu Idul Adha dan itu tidak ada Ramadannya.
Mungkin, nah ini salah satunya Mas Kris bisa dikasih ke tim developernya kalau pilot bahwa itu Baik bukan Mas, kita bukan siap. Lebaran tapi Idul Adha. Jadi kan Siap. bisa jadi mungkin ini belum tepat gitu gitu. Nah, makanya tadi itu kata saya, secanggih-canggihnya kalau pilot ini AI, kita tetap perlu nalar. Kita sebagai manusia tetap perlu kebijaksanaan, tetap perlu pakai insting, feeling gitu untuk menjadi sebuah keputusan. Kemudian eh nah ini faktor pendorong pertumbuhannya apa? Tren kesehatan, wellness. Matcha dikenal sebagai superfood dan antioksidan tinggi, meningkatnya kesadaran konsumen tentang gaya hidup sehat, permintaan produk natural dan organik terus naik, dan seterusnya. Ini bisa menjadi, oh berarti kalimat-kalimat ini atau nilai-nilai ini yang harus secara aktif terus dikomunikasikan di konten-konten toko saya. Kalau saya jualan matcha, berarti salah satu value yang harus saya tawarkan adalah soal kesehatan dan wellness ini. Tapi tetap jangan false claim, jangan klaim asal. Benar tidak matcha yang saya provide ini adalah matcha yang memang ada efek kesehatannya gitu. Terus juga katanya inovasi kategori produk. Nah, kalau saya jujur agak kurang tertarik matcha ke body care, matcha ke fashion, apalagi saya gak kebayang matcha fashion tuh kayak gimana gitu. Karena saya fokus di matcha minuman aja. Dan seterusnya, ini kita bisa baca di sini yang bisa kita apa namanya sebagai aware terhadap risiko. Nih, kompetensi tinggi. Di matcha itu memang kompetisinya tinggi. Pure matcha powder sudah sangat kompetitif. Banyak produk yang baru masuk pasar setiap bulan dan margin profit bisa tertekan. Nah, disitulah berarti kehati-hatian saya. Pertanyaan selanjutnya adalah harga berapa gitu kan yang paling kompetitif dan seterusnya. Ini bisa dibaca selebihnya seterusnya dan ini wajib banget dinalar sekali lagi. Kalau pilot hanya menyediakan informasi dan inilah bentuk informasinya. Untuk menjadi pengetahuan dan sampai menjadi keputusan tetap harus ada sisi manusianya, sisi kitanya untuk menalar ini, untuk menambahkan feeling dan insting. Seperti itu. Bahkan juga sih kalau pilot menambahkan action plan-nya tuh. Seterusnya gini 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 gini. Oke lah, anggap ini udah clear. Saya masih penasaran dong, belum puas dengan apa namanya eh, hasil analisa yang ini karena masih kecampur dengan produk matcha di kategori lain. Tadi ada matcha body care, ada matcha fashion. Saya hanya ingin fokus ke matcha minuman. Nah, saya tambah nih pertanyaannya. Saya ingin menganalisis lebih dalam untuk produk matcha powder untuk minuman. Berapa harga yang paling cocok untuk segmen market existing dan tolong breakdown persona target marketnya. Kata saya ke kalau pilot kayak gitu. Kemudian kalau pilot ngejelasin lagi. Sampai ini hasilnya nih. 5 menit tanpa saya harus ngeliat-ngeliat data di kalau data langsung dibeberin jreng jelas clear ringkasan eksekutifnya ternyata produk yang ada maca powdernya ada 141 produk di TikTok Shop menurut kalau pilot ini dengan total pendapatan 1,3 miliar per bulan. Nah, berarti satu sisi ini marketnya bagi saya ini besar. Mungkin bagi teman-teman 1,3 miliar itu kecil ya oke. Tapi bagi saya menurut saya ini oke deh, lumayan nih gitu. Untuk produk maca bisa masuk nih di market ini. Dengan mengidentifikasi katanya ada 4 segmen optimal. Pertama dari segi harga. Nah, dia langsung kasih tahu. Ternyata produk yang harganya 50 sampai 70 ribu yang mendominasi market share sebanyak 68%. Berarti kita tahu, oh saya sebagai seller matcha, bisa tidak saya menyediakan produk matcha dengan harga kisaran segini? Masuk enggak produk saya gitu? Kalau sekiranya masuk, bagus, karena ini menjadi sweet spotnya. Tapi kalaupun nggak masuk, ya jangan dimasuk-masukin. Jangan perang harga juga gitu. Kan masih banyak faktor lainnya, tidak hanya soal harga. Kemudian target utamanya di sini juga udah dikasih tahu bahwa pembeli matcha powder itu wanita 20 sampai 35 tahun yang fokus ke kesehatan dan kecantikan. Kadang kita sebagai seller aja untuk nyari ini, nah sebelumnya tuh saya nyari ini doang, pengen tahu siapa target utama pembeli matcha powder
itu sampai analisis harus 4 jam 5 jam dengan ngelihat data tadi nih, data data set yang ini, data yang dari eksportan. Kalau data gimana sih ininya, susah. Ya udah yang tadi lah pokoknya, tapi ini langsung dikasih tahu bahwa targetnya ini loh. Kalau kamu mau jualan matcha, targetnya ke sini. Makanya kontennya sesuaiin. Ketika saya buat konten atau nge-hire konten kreator, kira-kira konten kreatornya yang ini, wanita umur 22 sampai 35 tahun, biar relate. Wanitanya jangan terlalu remaja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu ibu-ibu juga gitu. Tapi di sini. Kemudian positioning terbaik pure, organik, dan Japanese origin. Nah, di sini saya agak sulit. Karena matcha saya bukan Japanese origin, tapi Chinese origin. Origin matcha saya itu dari Cina, bukan dari Jepang. Jadi segmennya beda. Tapi positioning terbaik katanya, ya memang matcha itu dari Jepang. Ya cuman saya punya produknya dari Cina. Ya oke lah, gak masalah. Tinggal nanti bagaimana selanjutnya akan kayak gitu. Pertama nih, contohnya di segmen satu budget matcha yang harganya 20.000 sampai 50.000. Saya nggak mau nih main di segmen ini. Matcha yang terlalu murah. Karena di segmen ini, tuh, katanya kalau di segmen ini, usianya 20 sampai 30 tahun, perempuan 75%, pekerjaannya mahasiswa atau pegawai entry level atau ibu rumah tangga dengan pendapatan sekian, lokasinya urban, kotanya khususnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Yang menjadi top selling point-nya adalah ini, organik dan halal, terus ukuran besar, harga terjangkau. Jadi eh, orientasi market matcha di apa namanya di segmen ini adalah apa namanya terlalu harga gitu. Ini nih. Jadi motivasi pembeliannya yang pertama pengen coba-coba matcha tapi takut gak cocok katanya. Terus daily consumption, jadi pengen mengganti kopi atau teh harian dengan matcha. Oke, berarti kan ini jadi nanti strategi marketing saya. Oh, ternyata matcha ini bisa menjadi pengganti kopi gitu loh. Bahasa marketingnya seperti itu. Cuman di market ini budget friendly matcha untuk diet tapi kantong aman gitu. Jadi pengennya orientasinya harga, sensitif harga gitulah kurang lebih. Kalau nggak salah di sini tuh ada, bentar, saya langsung scroll ke bawah langsung biar ke kesimpulannya. Nah, ini detail persona target market di produk matcha udah paparin sama kalau pilot ini. Pertama, kalau kita mau pakai segmen yang budget tadi, yang budget itu harga 30.000 sampai 50.000, usianya ini targetnya, pendapatannya kira-kira segini, pendapatan dianya kira-kira kalau pendapatan segini kan berarti pekerja apa gitu kan bisa kita bisa lihat. Motivasi motivasi pembelian pertamanya eksplorasi, jadi pengen coba-coba aja. Penasaran matcha itu kayak gimana sih gitu. Motivasi keduanya untuk daily consumption. Nah, price sensitivity-nya sangat tinggi. Jadi kalau main di sini, main di market ini adalah harus main promo, diskon, dan lain-lain. Saya sebetulnya tidak mau, tidak suka. Yang saya mau masukin ini yang mid range, yang sekiranya usianya segini, pendapatannya segini, motivasinya bukan soal harga, tapi kesehatan kulit. Karena memang mengkonsumsi matcha itu banyak jurnal yang menyebutkan bagus untuk kulit karena matcha itu katanya skincare yang dikonsumsi gitulah. Kemudian bisa untuk program diet juga. Price sensitivity-nya tidak setinggi yang ini gitu. Dan untuk harganya juga ada tadi di atas ada. Oh ini nih. Harganya kurang lebih di 60 sampai 100 ribuan dengan market size-nya yang paling besar tuh. Jadi intinya di kalau pilot ini kita bisa menganalisis itu semua. Ini berupa informasi kita tinggal jadiin strategi, jadiin keputusan. Saya mau buka toko matcha, matcha powder, gunakanlah semua ini untuk eh, strategi kita gitu. Nah, selanjutnya sedikit lagi, satu lagi, kalau pilot ini juga bukan untuk seller aja, bisa dipakai untuk afiliator. Bagaimana cara pakainya kurang lebih sama. Nih, contohnya. Saya udah menganalisis juga pakai kalau pilot. Saya nanya gini ke kalau pilotnya. Saya adalah seorang afiliator TikTok pada kategori fashion pria. Setelah masa Ramadan kali ini, untuk 3 bulan ke depan, untuk produk fashion pria, kira-kira apa yang potensi penjualannya tinggi untuk saya afiliasikan?
apa alasannya atau penyebab produk tersebut berpotensi tinggi, dan saya ingin alasan yang berbasis data analisis yang mendalam, kata saya gitu. Kemudian kalau pilot ngejelasin, ngerjain, ngerjain 5 menit sampai 10 menit beres, dia ada langsung nih, apa namanya, laporan detailnya kayak tadi. Pertama, dia bilang ada 5 produk dengan potensi tinggi. Nih, di kolom samping untuk melihat kesimpulannya ada t-shirt, celana chino, celana jeans, celana chino, kemeja formal, dan celana dalam. Ini detailnya seperti itu, nanti tinggal dibaca. Cuman saya mau menunjukkan hasil analisisnya langsung. Kan saya tanya tadi, sebagai afiliator, 3 bulan ke depan saya mau masarin apa? Ngeafiliasiin apa di fashion pria gitu ya. Secara garis besar gini, nanti detailnya kalian bisa baca sendiri. Tapi garis besar dia bilang gini, untuk di bulan April, pasca Ramadan, fokus ke casual refresh wardrobe katanya. Jadi intinya pakaian-pakaian kasual gitu. Kalau untuk mid April, mulai promosi untuk Idul Adha. Nah ini bener nih kalau pilotnya. Jadi tahu itu Idul Adha bukan Idul Fitri, bukan Lebaran ya. Mulai promosi untuk Idul Adha. Nah, mungkin baju koko mulai bisa dinaikin lagi. Terus juga misalnya celana-celana untuk sholat Id, sarung gitu mungkin ya. Kemudian di bulan Mei-nya, bahkan kalau pilot tahu mulai ada musim wisuda. Makanya produk yang dipasarinya mulai promosi ke meja formal atau outfit formal. Karena bisa jadi para laki-laki itu yang di usia-usia wisuda mungkin datang ke temennya yang wisuda atau dianya yang wisuda atau keluarga yang wisuda mulai nyari tuh kemeja, celana-celana formal. Makanya di bulan Mei kata kalau pilot kalau sebagai afiliator fashion pria mulai promosiin kemeja formal. Kemudian di Juninya 6 sampai 7 Juni Idul Adha estimasi tuh katanya. Sampai dia tahu. Tergantung ya ikut pemerintah atau NU atau Muhammadiyah nih. Peak untuk kemeja outfit formal katanya. Kemudian pertengahan Juni puncak musim wisuda. Juni enggak sih kayaknya ya. Kayaknya Juli Agustus juga masih ada sih yang wisuda mah. Kemudian libur sekolah dimulai, demand untuk casual wear naik. Jadi Juni akhirnya ke casual lagi gitu. Jadi sampai kita dikasih tahu, oh berarti kalau setiap bulan nih di April casual, di Mei formal, Juni mungkin ke casual lagi. Nah, kita tinggal analisis lebih dalam lagi. Kira-kira produk casual yang potensi apa produknya yang di TikTok gitu. Itu bisa dibaca lagi. Bahkan juga kesimpulannya bisa dibaca seperti ini. Ya intinya sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah kalau pilot ini ngebantu banget untuk kita baik seller, afiliator ataupun agensi gitu ya untuk menganalisis bagaimana market landscape di TikTok Shop khususnya apapun yang mau kita tanyakan kita cari tahu yang asalnya perlu waktu berjam-jam sekarang cukup 5 sampai 10 menit aja. Yang penting tadi kita punya curiosity, kita punya rasa penasaran yang tinggi, dan kita tahu apa yang mau kita cari. Dan satu hal lagi, sekali lagi saya ulang, ini hanya informasi. Tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita nalar. Kalau kita nalar, informasi ini akan menjadi pengetahuan, kemudian pada akhirnya akan menjadi keputusan untuk tindakan kita ke arah mana. Mungkin begitu Mas Kris yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.